Pernahkah kalian mempunyai cinta pertama dan perasaan kalian tidak tersampaikan? Jika iya, berarti kalian sama dengan Jimmy. Hari itu Jimmy dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun yang membuat dia marah, dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Sontak pemecatan Jimmy itu viral di media sosial dan diketahui keluarganya di kampung. BTW, Jimmy adalah seorang pengusaha game sukses. Akhirnya Jimmy pulang kampung dengan kondisi tidak baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Jimmy disambut oleh orang tuanya. Tahu anaknya tidak baik-baik saja, ayahnya mencoba menasihati Jimmy. Dia meminta Jimmy untuk mengambil pelajaran dari permasalahan yang sedang dialaminya. Dia yakin kedepannya Jimmy bakal lebih sukses lagi daripada ini. Tidak lama dari itu, dia dihubungi oleh temannya yang masih bekerja di perusahaan itu. Dia meminta Jimmy menemaninya ke Tokyo. Jimmy mengiyakan sekaligus menjadikannya bantuan terakhir. Tepat saat teleponnya berakhir, Jimmy melihat sekeliling rumahnya. Dan dia baru sadar, ternyata sudah 18 tahun dia tidak pulang. Dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Yang tiba-tiba Jimmy melihat sepasang kekasih berboncengan dengan motor, tepat di depan matanya. Momen itu memantik rasa nostalgia dengan seseorang. Setelahnya, Jimmy pergi ke kamarnya. Dia kembali membuka kotak yang berisi sebuah foto yang di balik foto itu terdapat surat dari seseorang gadis asal Jepang. Dan surat itu berisi kalau dia tidak sabar untuk mewujudkan impiannya agar segera bertemu dengan Jimmy. Jimmy dan Aaron, orang yang sebelumnya menghubungi Jimmy, keduanya berada di Tokyo sekarang untuk berbincang dengan seorang pembisnis. Mereka memuji Aaron dan Jimmy yang berhasil membangun usaha sejak muda. Namun Aaron menegaskan keberhasilan mereka itu berkat Jimmy. Rekan bisnis mereka meminta izin untuk membawa mereka keliling Tokyo, yang kebetulan saat itu lagi musim bunga sakura. Namun Jimmy menolaknya. Dia sudah punya rencana untuk liburan sendiri. Setelah pertemuan itu, keduanya pergi ke sebuah bar. Di sana, keduanya bernostalgia awal mula pertemanan mereka. Namun, seketika Aaron tidak enak hati. Sekarang dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat karena tidak bisa membela Jimmy saat Jimmy dipecat oleh perusahaannya. Namun Jimmy menenangkannya. Jimmy pun mengakui kesalahannya saat itu. Keesokan harinya, Jimmy bersiap pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke stasiun menunggu sebuah kereta tujuannya. Dalam kereta itu, Jimmy kembali melihat surat usangnya. Dia menggunakan earphone dan memutar sebuah musik. Dan alunan musik itu membawa Jimmy kembali ke 18 tahun yang lalu. Saat itu, Jimmy masih muda dan masih menjadi remaja pemalas. Jimmy saat itu punya cita-cita untuk masuk ke Universitas Taipei. Di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang remaja, Jimmy bekerja sampingan di sebuah tempat karaoke. Dia bekerja di situ berkat temannya yang juga bekerja di sana. Dulu dia diiming-imingi cewek cantik agar Jimmy mau bekerja bersamanya. Namun pada kenyataannya, bukannya cewek cantik yang dia temui, malah sebaliknya. Pengunjung karaoke tempatnya bekerja justru kebanyakan ibu-ibu lagi puber atau boti yang butuh hiburan. Sampai suatu ketika, saat itu Jimmy sedang bermain basket, yang tiba-tiba dia merasakan sakit di kakinya sehingga bola basketnya terlepas dan menggelinding keluar lapangan. Yang tidak lama dari itu, datang seorang gadis turis Jepang yang membawakan bola basketnya. Dan gadis itu bernama Ami. Dia mengaku sengaja datang ke tempat kerja Jimmy untuk mencari pekerjaan. Akhirnya Jimmy membawa Ami sama bosnya. Ami menjelaskan jika dia kehilangan uangnya dan butuh uang untuk bertahan hidup di Taiwan. Berhubung bosnya pun orang Jepang, Ami langsung diterima. Ami boleh bekerja semau Ami. Berhubung di tempatnya yang bisa berbahasa Jepang hanya Jimmy,
Bosnya meminta Jimmy untuk menjadi senior Amy dan mengajarkan Amy kebiasaan kerja di tempatnya. Jimmy akhirnya membawa Amy ke tempat tinggal sementaranya. Di sini, Amy cukup penasaran dari mana Jimmy bisa berbahasa Jepang. Yang ternyata Jimmy belajar dari game dan anime Jepang, terutama anime Slam Dunk, anime tentang basket yang paling populer pada zaman itu. Jimmy pun pada akhirnya penasaran juga terhadap Amy. Dia penasaran akan berapa lama tinggal di Taiwan. Amy menjawab kalau dia akan pergi setelah cukup uang. Kembali ke masa sekarang. Jimmy singgah di sebuah rumah makan yang ternyata pemilik kedai tersebut adalah orang Taiwan juga. Bahkan kampung Jimmy dan kampung pemilik kedai tersebut sebelahan. Sejak saat itu si pemilik kedai seperti menganggap Jimmy saudaranya. Keduanya ngalor ngidul bercerita. Dia menceritakan seorang wanita di masa lalunya yang sekarang dia menyesal tidak menemuinya. Melihat foto-foto wanita tersebut, si pemilik kedai menduga kalau saat ini Jimmy berniat menemuinya. Namun respon Jimmy saat itu tidak mengiyakan ataupun tidak mengelak. Dia hanya tersenyum. Gara-gara perbincangan Jimmy dan seorang pemilik kedai sebelumnya membuat Jimmy termenung. Dia merenungkan semua penyesalannya. Andai saja waktu itu dia mengutarakan perasaannya kepada Amy, mungkin sekarang Jimmy tidak sehampa ini. Di tengah lamunannya itu, kenangan masa lalu Jimmy kembali muncul. Sejak Amy bekerja, tempat karaoke tersebut mendadak viral, dan itu berat Amy. Semua pengunjung sibuk meminta foto dengan Amy. Sebagai bentuk terima kasihnya, bos karaoke mengajak seluruh karyawannya, termasuk Jimmy, untuk makan malam bersama. Setelah makan malam itu usai, Jimmy dan Amy sengaja ditinggal oleh teman-temannya berduaan. Alasannya mereka tahu kalau Jimmy sahabat mereka diam-diam menyukai Amy. Supaya rencana untuk mencomblangkan Jimmy dan Amy berhasil, para sahabatnya meminta Jimmy untuk mengantarkan Amy pulang. Dan tahu apa yang terjadi setelahnya? Jimmy malah bingung harus ngapain. Maklumlah, itu pertama kalinya Jimmy yang seorang pemalu menyukai seorang gadis. Berbeda dengan Jimmy yang sedari tadi gugup tidak tahu harus ngapain, Amy malah sebaliknya. Dia dengan excited meminta Jimmy untuk mengantarkannya jalan-jalan keliling kota. Dan di momen itulah Jimmy merasa begitu bahagia. Mungkin itu hal paling membahagiakan bagi Jimmy dalam hidupnya, bisa satu jok berdua dengan Amy. Setelah Amy memulai, akhirnya sekarang Jimmy tampak berani. Ide untuk menyenangkan Amy malam itu begitu saja muncul di pikiran Jimmy. Jimmy membawa Amy ke sebuah bukit yang pemandangannya begitu indah. Tepat seperti yang Jimmy pikirkan. Jimmy melihat Amy senang malam itu. Melihat pemandangan bukit yang begitu indah, dia menebak pasti tempat ini adalah tempat spesial buat Jimmy. Dan dia juga menebak pasti pacar Jimmy sering dibawa ke tempat itu. Jimmy hanya menjawab kalau dia jomblo fisabilillah. Pertanyaan itu membuat Jimmy semakin berani. Dia mencoba mencari tahu apakah Amy sudah mempunyai seorang badut. Namun tampaknya Jimmy kecewa pertanyaannya itu tidak dijawab oleh Amy. Amy malah mengalihkan pertanyaan dengan bertanya apa mimpi Jimmy. Jimmy menjelaskan kalau dia sampai saat ini masih belum tahu apa yang dia mau selain ingin memiliki Amy. Kalimat terakhir itu mungkin saja terucap di hati Jimmy. Sejak saat itu hubungan Jimmy semakin dekat. Dan sejak Jimmy kenal Amy, kehidupannya berubah drastis. Kesehariannya dipenuhi dengan senyuman. Tidak ada lagi yang namanya telat bangun, apalagi telat bekerja. Yang ada saat ini, Jimmy yang ceria dan rajin belajar. Sehingga melihat perubahan Jimmy tersebut, membuat keluarganya ikut senang. Sampai suatu momen ada adegan di mana Amy diganggu oleh segerombolan pemuda yang sedang mabuk. Jelas melihat itu membuat Jimmy ngamuk. Dia dengan sok jagoannya mencoba ngajak berkelahi gerombolan pemuda tersebut. Dan tahu akhirnya seperti apa? Jimmy babak belur tanpa bisa mengalahkan pemuda mabuk itu. Akhirnya Jimmy dirawat oleh Amy dan para sahabatnya. Saat itu Jimmy langsung diceramahi bosnya. Memperingatkan Jimmy untuk tidak sok jagoan kalau pada akhirnya Jimmy sendiri yang babak belur. Namun rasa sakit Jimmy seketika sembuh saat Amy berterima kasih kepada Jimmy.
yang saat itu juga membuat Jimmy salah tingkah. Namun itu tidak lama, salah seorang temannya bertanya kepada Ami tentang tipe cowok idamannya. Ami menjawab kalau dia mengidamkan cowok yang lebih tua 4 tahun darinya. Mengingat umur Jimmy tidak setua itu membuat Jimmy sadar diri yang dimaksud Ami bukan dirinya. Saat itu juga raut wajah Jimmy berubah cemberut menandakan kalau dia patah hati. Dalam hatinya Jimmy menduga kalau Ami sudah punya pacar di negaranya. Malamnya Jimmy tidak sengaja lewat kamar Ami dan mendengar keributan Ami dengan seseorang di sebuah telepon. Mengetahui itu, perasaan Jimmy semakin hancur, lantaran Jimmy mengira Ami sedang ribut dengan pacarnya. Jimmy pulang dengan perasaan yang tidak baik-baik saja. Akhirnya dia curhat kepada temannya. Dia menjelaskan kalau Ami mungkin saja sudah punya pacar. Jimmy bercerita seputar itu, dengan tampang yang sungguh membuat temannya itu kasihan. Akhirnya temannya tersebut memberikan Jimmy 2 buah tiket bioskop. Dia meminta Jimmy untuk ngajak Ami berkencan, sekaligus meminta Jimmy untuk merebutnya dari pacar Ami yang di Jepang. Paginya Jimmy nekat menjalankan saran dari temannya itu. Dia pergi ke rumah Ami sambil membawa kantong kresek berisi lontong dan tahu goreng. Semuanya pasti sepakat kalau apa yang dilakukan Jimmy barusan hanya akal-akalannya saja supaya bisa bertemu dengan Ami. Bukan Jimmy namanya kalau tiba-tiba lancar mengutarakan maksud kedatangannya. Benar saja, sambil memamerkan 2 buah tiket dengan mulut terbata-bata, Jimmy ngajak Ami jalan. Dan respon Ami sangat menyenangkan. Bahkan Ami sempat menggoda Jimmy kalau ini bakal menjadi kencan pertama mereka. Melihat respon Ami itu, apalagi saat menggodanya, sungguh membuat Jimmy baper. Bahkan dia berniat mengutarakan cintanya kepada Ami. Berhubung dia belum pernah pacaran, akhirnya dia mencari komik tentang cinta dan berniat menjiplak kata-katanya untuk dia katakan kepada Ami. Diceritakan, esok harinya pun tiba. Jimmy dan Ami akhirnya pergi ke tempat bioskop dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Ami tanpa sengaja melihat sebuah poster tentang festival lampion. Ami ingin sekali mengunjungi tempat itu, namun Jimmy mengatakan kalau tempat itu terlalu jauh. Ami mengerti, tapi Ami meminta Jimmy untuk berjanji lain kali Jimmy harus membawanya ke tempat itu. Diceritakan bioskop akan segera dimulai. Ami dan Jimmy duduk bersebelahan dengan 1 buah popcorn di tangan Ami. Di momen itu rencananya Jimmy berniat mengutarakan perasaannya kepada Ami. Namun sayangnya niatnya itu lewat begitu saja. Dia gagal fokus dengan film yang ditontonnya yang sangat begitu bagus. Sampai-sampai Jimmy lupa niat awal dia untuk mengungkapkan perasaannya. Merasa masih ada kesempatan, yang saat itu keduanya duduk di sebuah taman. Tangan Jimmy mulai bergerak mencari tangan Ami. Rencananya dia akan mengutarakan perasaannya. Namun lagi-lagi gagal. Saat itu Ami mendadak pengen pulang. Kembali di masa sekarang. Setelah menempuh perjalanan, Jimmy menyempatkan diri pergi ke sebuah warnet. Di momen itu Jimmy melihat penjaga warnet yang sedang memainkan game buatannya. Lantas Jimmy memberitahukan kalau game yang dia mainkan itu adalah ciptaannya. Mendengar itu penjaga warnet terkejut tidak percaya. Namun setelah dia searching di Google, sekarang dia percaya dan dia merasa terhormat atas kedatangan Jimmy. Yang tidak lama dari itu, Jimmy melihat sebuah brosur festival lampion. Dan brosur itu persis sama seperti yang pernah dia lihat di bioskop 18 tahun yang lalu. Mengetahui kalau Jimmy tertarik untuk pergi ke acara tersebut, penjaga warnet itu dengan sangat baik hati menawarkan Jimmy untuk pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, Jimmy bercerita kepada penjaga warnet tentang Ami yang sangat berjasa di hidupnya. Namun katanya, kesuksesannya itu berbanding terbalik dengan kisah cintanya yang tidak pernah tersampaikan hingga saat ini. Gara-gara cerita tentang Ami membuat kenangan bersamanya kembali muncul di ingatan Jimmy. Yang pasti kenangan itu adalah kenangan pahit. Kenangan saat dimana Ami memutuskan untuk keluar dari kerjaannya dan pulang ke kampung halamannya. Saat Jimmy mendengar itu, dia tidak percaya kalau sebentar lagi dia harus kehilangan Ami. Kesedihannya itu berubah menjadi patah hati super hebat saat membenarkan pertanyaan Jimmy kalau pacarnya lah yang meminta Ami untuk pulang.
Saat itu juga Jimmy meninggalkan Ami dengan kata-kata perpisahan yang belum selesai dia sampaikan. Hari demi hari, jam demi jam, dan detik demi detik, Jimmy mulai mencoba melupakan Ami. Dia mencoba mengabaikannya. Namun semua itu percuma. Pikiran, hati, dan matanya selalu tertuju kepada Ami. Selama itu juga, Jimmy kembali menjadi pria murung, seperti seorang yang sedang kehilangan semangat hidupnya. Bahkan dia sempat berpikiran untuk mencegah Ami pergi. Namun dia sadar diri, Ami hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Aura murung Jimmy itu dirasakan oleh ayahnya. Ayahnya mencoba menasehati Jimmy. Dia meminta Jimmy untuk memanfaatkan waktu bersama Ami sebelum Jimmy menyesal. Jimmy membenarkan. Akhirnya keesokan harinya, dia kembali menemui Ami. Dia berniat mengajak Ami ke sebuah festival lampion yang diidamkan Ami sebelumnya, sekaligus menunaikan janjinya untuk membawa Ami ke sana. Di sebuah kereta, Jimmy dan Ami berbagi headset dan mendengarkan lagu yang sama. Di tengah berisiknya kereta dan lagu yang keduanya putar, Jimmy berkata dengan pelan sekali meminta Ami untuk tidak pergi. Namun sepertinya Ami tidak mendengar perkataan Jimmy. Sesampainya di stasiun, Jimmy memberanikan diri menggandeng tangan Ami. Jimmy menunjukkan lampion-lampion yang berterbangan di atas langitnya malam. Momen itu sungguh berkesan untuk Ami. Dan sekarang keduanya berniat menerbangkan lampion mereka. Sebelum diterbangkan, keduanya menulis sebuah permintaan. Ami juga meminta sebuah permintaan kepada Jimmy, yang dimana meminta keduanya untuk tidak menyerah apapun yang akan terjadi. Dan berjanji keduanya harus kembali bertemu setelah impian keduanya tercapai. Setelah lampion itu diterbangkan, Ami memeluk Jimmy. Dia berterima kasih telah memberikan kenangan yang sangat berkesan di hidupnya. Kembali ke masa sekarang, yang dimana saat ini Jimmy sampai di festival lampion. Jimmy menuliskan beberapa kalimat harapan di lampionnya sebelum akhirnya lampion itu Jimmy terbangkan. Kembali ke masa lalu, sesuatu yang tidak diinginkan Jimmy akhirnya terjadi, yaitu kepergian Ami. Beberapa temannya memberikan kado perpisahan tak terkecuali Jimmy. Dia memberikan sebuah buku gambar. Sejak Ami pergi, Jimmy menjadikan Ami sebagai tujuan hidupnya. Dia ingin segera sukses dan menemukan impiannya semata-mata hanya untuk bisa sesegera mungkin menemui Ami. Sampai akhirnya Jimmy menemukan apa yang dia inginkan, yaitu menjadi seorang pencipta game. Ia bersama temannya Aaron mati-matian mengembangkan game pertama mereka. Saat itu, sedikit lagi Jimmy bisa menggapai impiannya. Berkat itu juga membuat Jimmy percaya diri bisa sesegera mungkin menemui Ami. Walaupun saat itu perusahaan Jimmy masih belum sukses besar, tapi rasa rindunya kepada Ami sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia menghubungi Ami, mengabarkan kalau Jimmy akan berkunjung ke rumahnya. Namun Ami menolaknya. Alasannya, dia hanya ingin ditemui Jimmy setelah Jimmy berhasil mencapai impiannya. Lagian saat itu Ami ada acara traveling bersama pacarnya. Lagi-lagi Jimmy harus mendapat pil pahit. Kalau Ami saat ini tidak memikirkannya, bahkan mungkin sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Sampai akhirnya perusahaan Jimmy sukses besar. Namun tidak lama dari itu, Jimmy dihubungi seseorang. Sejak saat itu, perilaku Jimmy menjadi jahat dan kurang respect terhadap karyawannya. Gara-gara itulah Jimmy dipecat. Kembali ke masa sekarang, Jimmy akhirnya sampai di kampung halamannya Ami. Dia bertanya alamat Ami kepada seorang bapak-bapak yang ternyata dia mengenal Ami. Yang pada akhirnya Jimmy diantarnya. Sesampainya di rumah Ami, Jimmy disambut oleh tangisan ibunya Ami, yang ternyata ibunya Ami selama ini menunggu kedatangan Jimmy. Yang mengejutkannya, selama ini Ami sudah tidak ada. Yang ternyata selama ini Ami mengidap sebuah penyakit. Dia memutuskan untuk berhenti berobat dan memutuskan untuk menikmati sisa-sisa hidupnya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Jimmy, dan asa untuk hidup itu kembali muncul. Dia kembali berjuang melawan penyakitnya. Dia berharap saat Jimmy datang, dia sudah sembuh. Bahkan dikatakan ibunya kalau Jimmy sudah dianggap Ami pacarnya. Dan kalian ingat saat Jimmy berniat menyusuli Jimmy, dan Ami menolaknya dengan alasan sedang liburan bersama pacarnya. Faktanya saat itu Ami sedang di rumah sakit. Dan kalian ingat saat Jimmy menguping telepon Ami yang Jimmy sangka sedang ribut dengan pacarnya.
Ternyata saat itu yang menghubungi Ami adalah ibunya yang khawatir terhadap kondisi Ami. Dan kalian juga ingat saat Jimmy mengatakan dengan pelan agar Ami tidak boleh pergi, saat itu Ami mendengarnya dengan jelas. Ami tahu persis perasaan Jimmy terhadapnya. Begitupun dengan Ami, dia pun sangat menyukai Jimmy. Ingat saat Jimmy menggandengnya saat di festival lampion, saat itu Ami benar-benar merasakan apa itu kebahagiaan. Semua perjalanan hidupnya dan semua kebahagiaannya dengan Jimmy, dia tulis lengkap dan rinci di buku diarinya. Jimmy sampai menangis membacanya. Akhirnya, dia tahu kalau cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Setelah menepati janjinya kepada Ami, Jimmy kembali ke Taiwan dengan kondisi yang lebih baik lagi. Dan sekarang, Jimmy bersiap kembali bangkit. Ilmu yang bisa diambil dari film ini, jika kita menyukai seseorang, maka katakanlah sebelum menyesal. Siapa tahu orang yang Anda taksir tidak menyukai Anda. Sekian dan terima kasih.